Halo Sobat Bionik, jumpa lagi di channel YouTube Bionik Channel. Kali ini kita akan membahas sesuatu pastinya dalam setiap edisinya, dan kali ini kita akan membahas tentang sebuah profesi, yakni seorang profesi arsitek. Apa dan bagaimana yang akan dikerjakan oleh seorang arsitek, nanti kita akan tanya bersama dengan pakarnya, ya, yang merupakan seorang ketua IAI Ikatan Arsitek Indonesia Bali. Ya, dan buat kalian yang baru pertama kali nonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya karena di Bionik Channel kita akan membahas tentang kesehatan, olahraga, dan gaya hidup. Ya, di studio kita telah hadir Bapak Iwan Darmawan. Selamat sore Pak Iwan. Selamat sore Pak Selamat Dokter. sore. Ini saya manggilnya Pak Iwan. Nanti saya dimarah sama istrinya Pak Iwan ini ya. Suami saya belum tua gitu, kata nanti istrinya marah nanti kalau dipanggil gini. Kebetulan istrinya teman saya, teman-teman. Sobat Bionik di rumah. Ya, saya manggilnya Beli Wawan ya, seperti biasa mungkin kita panggilnya Beli Wawan karena saya terbiasa memanggil Beli Wawan. Jadi Sobat Bionik, ini adalah Beli Wawan ini adalah seorang arsitek dan saat ini menjabat sebagai Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Cabang Bali. Betul ya, Beli Wawan ya. Mungkin diperkenalkan diri dulu Beli Wawan ke Sobat Bionik di rumah, siapa Beli Wawan dan apa keseharian Beli Wawan di rumah ataupun di rumah, di kantor ataupun apa sehari profesi, dipersilahkan. Saya persilahkan. Silakan Beli Wawan. Halo Sobat Bionik, jadi perkenalkan nama saya arsitek Iwayan Agus Novi Darmawan IAI. Begitu, saya adalah seorang arsitek, artinya memang kebetulan proyek ada beberapa yang mengerjakan rumah sakit, begitu. Memang relate dengan kesehatan dan dokter begitu. Ya mungkin nanti ada beberapa yang akan kita sharing lah terkait dengan keilmuan yang saya miliki dengan dokter gitu. Mungkin itu aja. Dan kebetulan saat ini memang saya adalah sebagai Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Bali begitu, masa bakti 2023 sampai 2026. 2023 sampai 2026. Iya. Sebenarnya ini teman-teman biar kita santai sebenarnya, jadi memang acaranya seperti ini, Bang. Jadi dalam artian sebenarnya awalnya bingung. Ini mau mengkaitkan kemana ya antara arsitek sama dokter nih jauh gitu katanya yang bidang kesehatan, ternyata enggak. Jadi kita dalam artian membahas ini adalah tentang bagaimana jadi Beli Wawan ini sering banget membangun beberapa rumah sakit di Bali ya. Kalau nanti kita akan ceritakan. Mungkin yang pertama Beli, bisa diceritakan pada Sobat Bionik di rumah apa perbedaan nih orang masih awam arsitek, insinyur dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan kepada orang awam secara gampangnya seperti apa biar dipahami oleh masyarakat awam ataupun Sobat Bionik di rumah. Oke. Memang betul sekali gitu. Jadi sekarang ada beberapa orang yang mempertanyakan apa sih beda arsitek sama insinyur gitu, karena betul. Orang taunya dulu itu singkatannya IR nih. Betul. Sekarang nanti kalau teman-teman lihat AR gitu. Jadi di bawahnya Pak Wawan ini akan ada, Beli Wawan ini akan di depannya akan ada AR gitu. Beda, ya gitu. Jadi saya harus cerita dari hal yang makro dulu ya. Siap. Mungkin ya. Jadi kalau kita bicara tentang bangunan gedung gitu. Jadi bangunan gedung itu kalau kita lihat dari prosesnya ada perencanaan atau perancangan, kemudian ada masa pelaksanaan, kemudian pemeliharaan dan pembongkaran begitu. Oke. Nah, jadi itu secara prosesnya. Secara proses kemudian bangunan. Arsitek itu terlibatnya di perancangan. Arsitek terlibatnya di perancangan. Dan ketika itu masa konstruksi, seorang arsitek di sana bisa menjadi pengawas dia. Arsitek sebagai pengawas. Ya. Dan ketika ada pembongkaran, itu pun juga tergantung ya. Kalau memang pembongkaran biasa, rumah tinggal atau apa, itu tidak perlu terlibat. Tetapi jika memang ada bangunan yang diduga memiliki cagar budaya atau nilai sejarah, itu harus ada keterlibatan yang memiliki ahli di bidangnya. Jadi begitu. Nah, tentunya seperti yang tadi saya sampaikan di tahap perancangan itu arsitek itu tidak sendiri.
Arsitek itu Arsitek tidak sendiri. ya pasti bekerja tim ya. Bekerja dengan tim ya. Salah satunya dengan insinyur. Nah, Oke. Jadi yang saya mau sampaikan di sini adalah untuk perencanaan arsitektur yang sederhana mungkin bisa dibutuhkan oleh seorang arsitek, misalkan rumah tinggal yang sangat sederhana atau bangunan adat. Adat. Tetapi ketika ini proyeknya menjadi lebih kompleks, dibutuhkan seorang engineer atau insinyur. Jadi ada insinyur struktur, kemudian satu lagi insinyur mechanical electrical. Jadi minimal ada 3 arsitek, struktur dan MEP. Dan engineer. Nah, yang berdua ini adalah insinyur ya. Yang dua ini namanya insinyur. Begitu. Nah, untuk proyek yang lebih besar lagi akan membutuhkan tim yang lebih kompleks lagi. Begitu. Jadi semakin banyak, semakin besar pasti semakin banyak timnya. Betul. Jadi mungkin kalau diilustrasikan, mungkin jika kayak di kedokteran, jika mungkin ada operasi yang besar, mungkin melibatkan lebih banyak tim. Gitu. Ya mungkin jadi saya mungkin seperti itu. Jadi ada arsitek, kemudian biasanya ruang dalam itu khusus oleh ahli interior, begitu. Ruang luarnya ahli landscape. Itu tidak menutup kemungkinan akan ada ahli lighting juga, kemudian ahli akustik. Dan ada itu banyak semua tergantung apa jenisnya. Nah, tapi lalu yang untuk di mechanical electricalnya pun ketika proyeknya besar itu ada spesialis lagi. Begitu, jadi, kelistrikan juga ada. Ya, jadi memang ahli khusus untuk elektroniknya bagaimana gitu. Dan sebagainya itu ada. Semakin besar proyek semakin kompleks proyeknya, makin banyak orang yang terlibat. Jadi secara posisinya akan seperti itu. Arsitek di perancangan dan sebagainya. Nah, saya juga ingin menegaskan bahwa kami arsitek sudah punya undang-undang dari tahun 2017. Dari 2017. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan mungkin dulu itu anak lulusan arsitek itu semua gelarnya adalah insinyur sama. Betul, semua sama ya kalau zaman dulu. Nah, habis itu berkembang menjadi sarjana teknik. ST ya, begitu. S2 menjadi MT. Ya. Nah, sebenarnya undang-undang itu arsitek itu gelarnya berubah. AR. Belum. Oh, belum. Jadi sarjana arsitek. Oke, ada sarjana arsitek sendiri. Sudah. Sekarang pun sudah ada. Sarjana arsitek. Lalu S2-nya itu magister arsitek. Nah, kemudian untuk profesinya namanya ada pendidikan profesi arsitek. Tambahan pendidikan profesi arsitek. Sama seperti insinyur. Insinyur juga punya pendidikan sendiri sekarang. Betul. Lalu dia juga punya pendidikan profesi insinyur sendiri. Gelarnya adalah IR. Nah, jadi ini menarik. Tadi dokter bilang ini arsitek. Jadi ketika orang lulus sarjana arsitek, dia belum bisa dikatakan sebagai arsitek. Gitu. Oke. Sama seperti dokter. Ketika lulus baru esket nih. Baru belum bisa gak ada gelar dokternya karena ada pendidikan profesi. Betul. Nah, mungkin profesi kita akan mengarah ke sana, Dok. Jadi semakin lama akan semakin itu. Jadi ada pendidikan profesi untuk. Tapi sekarang sudah ada. Sekarang pun sudah ada. Di Udayana sudah ada. Di Warmadewa juga sudah ada. Di Warmadewa juga. Berarti di Bali sudah ada pendidikan profesi arsitek. Begitu. Jadi kalau mau jadi arsitek, ini yang berlaku untuk di atas kelulusan tahun 2017. Di atas kelulusan 2017. Ya, karena undang-undangnya baru berlaku. Iya, betul. Nah, itu jadi yang lulus sarjana arsitek dia harus mengikuti PPARS, kemudian magang. Lalu dia harus uji kompetensi, uji lah untuk mendapatkan surat tanda registrasi arsitek, baru dia boleh dikatakan sebagai arsitek. AR tadi. Betul. Oh, ini sistemnya hampir mirip seperti dokter sepertinya teman-teman. Betul. Karena kami ada UKM PPD, kemudian baru bisa kalau lulus baru mendapatkan STR praktek. Iya, sama. Di jadi arsitek pun juga sama. Harus dia magang istilahnya. Internship istilahnya ya. Jadi intern itu 4.000 jam dia magangnya.
4.000 jam. Nah itu teman-teman. Ya. Jadi kalau teman-teman ada yang Ya. tertarik ingin ke arah arsitek, mungkin bisa apa ya, mengambil sarjana arsitek kemudian baru profesi Ya. Nah, arsitek. kalau misalkan mereka sudah lulus sebelum 2017, itu boleh tanpa PPARS, tanpa PPARS. Oke. Gitu. Nah, karena dianggap secara pengalaman sudah lebih dari 4.000 jam. Tapi tetap harus mengikuti ujian. Gitu. Ujiannya tetap, magangnya tidak, tapi ujiannya tetap. Oke. Ya mungkin sekilas seperti itu ya beli wawannya. Jadi dalam artian memang seperti itu, dan ilmunya mulai profesinya sekarang mulai banyak orang yang tahu dan bagaimana karena melihat AR ini apa ya betul ya. Nah, beli wawan, ini saya cerita sedikit karena saya tahunya bahwa beli wawan ini adalah salah satu yang sering membangun rumah sakit nih. Kalau setahu saya memang sebenarnya banyak. Kemarin mungkin bisa diceritakan ada berapa rumah sakit di Bali yang pernah, atau di luar Bali pun ada beberapa? Kalau yang di luar Bali sebenarnya pernah ada, tetapi itu tidak terwujud. Karena memang pada saat itu ini kami pernah di rumah sakit Bayangkara. Rumah sakit Bayangkara. Kita yang melakukan gedung pavilion PRG itu. Kemudian Ibu Karumkitnya mutasi ke berubah jadinya. Mutasi ke yang di Denpasar itu terrealisasi. Kemudian Ibu mutasi ke mana namanya? Ke Palu ya. Jadi kita diajak untuk ke sana. Ikut ke sana. Nah, ternyata nasib kurang baik begitu. Ibu ketika zaman COVID kena COVID meninggal begitu, jadi terputus gitu. Terputus kerjasamanya. Nah kalau rumah sakit swasta ada di Denpasar, ada rumah sakit swasta, lalu di Bangli yang baru-baru ini rumah sakit umum Bangli. Rumah sakit umum Bangli juga salah satunya. Yang gedung 1-2 itu sudah terwujud, master plan juga. Sudah. Itu saya terlibat gitu. Di Tabanan juga ada RSU. Di Tabanan juga ada RSU. Jadi beberapa RSU sudah semua beli wawan dapat dalam artian beberapa RSU juga beli wawan ikut membangun. Yang di Mangusade. Termasuk yang ada di Mangusade. Saya terlibat. Beli wawan ikut terlibat. Jadi mungkin bisa diceritakan ada nggak kan sebagai seorang arsitek itu pastinya master plan untuk membuat rumah sakit itu, apakah tata letaknya, karena mungkin ada beberapa ini harus berani bilang bahwa bisnis rumah sakit sekarang mulai naik, salah satunya rumah sakit swasta. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa pemerintah daerah sekarang bisa lebih punya RSUD bisa lebih dari satu gitu, mungkin kedepannya akan ada pengembangan dan sebagainya. Mungkin bisa diceritakan Beli Wawan, jadi dalam artian apa yang perlu diperhatikan, apa tata letak khusus dan sebagainya untuk membangun rumah sakit. Begini, kalau dari pengalaman saya begitu, ketika kita membangun rumah sakit yang memang dari lahan kosong, itu akan lebih mudah. Lebih mudah kalau membangun dari lahan kosong. Cuman tantangannya begitu, beberapa RSU itu memang existingnya sudah ada. Lalu kita harus melakukan pengembangan. Nah, yang menjadi masalah kan selama kita melakukan pengembangan, pelayanan tetap jalan. Oke. Selama begitu membangun nih, karena rumah sakit tidak mungkin nitop pelayanan kan, betul. Begitu ya. Nah, di sana yang biasanya kita cukup alot gitu. Jadi kalau memang itu tantangan yang paling besar. Karena kan kita bagian mana nih dibongkar, sini, nanti ini akan dipindah kemana. Jadi kalau kita bicara master plan, begitu, sebenarnya arsitek dalam perancangan rumah sakit itu saya bilang gampang-gampang susah ya, karena semua itu sudah diatur oleh Permenkes. Permenkes. Jadi kita secara umum dalam tadi kan saya bilang itu adalah bagaimana kita mendapatkan gelar arsiteknya. Nah, tetapi ketika kita berpraktek pun outputnya, produknya itu juga ada undang-undang yang mengatur. Ada undang-undang yang mengatur. Jadi, ada undang-undang bangunan gedung. Jadi produk kita harus sesuai dengan undang-undang bangunan gedung secara umum.
Oke. Nah, ketika kita membangun rumah sakit, jadi kita juga harus merujuk pada Permenkes. Permenkesnya bagaimana? Permenkes, ya. Nah, di Permenkes itu secara umumnya ada, tetapi itu akan dipecah-pecah lagi gitu karena tergantung dari pertama apakah dia masuk ke rumah sakit umum, Ya. ke rumah sakit umum pun ada A, B, C, D, Betul. termasuk apakah dia akan memasuk rumah sakit khusus. Gitu, itu satu lagi nanti itu mungkin ada ABC, rumah sakit gitu. khususnya. Nah, semua itu sebenarnya sudah ada yang mengatur. Gitu. Semua sudah ada permennya ya. Ya semua sebenarnya sudah ada permennya. Jadi kalau misalkan mau buat MRI minimalnya berapa tingginya berapa gitu. untuk bangunan khusus gitu sudah ada semua ya. Sudah mengatur. Jadi termasuk sekarang yang dulu peraturan yang terbaru kan kita untuk rawat inap itu ada kelas 1, 2, 3. Betul. Nah sekarang kan sudah tidak ada kelas, jadi gitu. Tidak ada kelas lagi sama sekali. Semua sudah pakai KRIS gitu. KRIS itu juga sudah diatur standarnya. Semua sudah diatur jadi, standarnya. Jarak bed itu adalah 1,5 meter. Kemudian luasan itu adalah saya malah nggak pernah baca itu teman-teman ternyata ada 11 meter ada aturannya. Semua itu sudah mengatur termasuk makanya saya bilang gampang termasuk peralatan dan kebutuhan tenaga medisnya tuh ada di Permenkes. Ada di Permenkes jadi, semuanya. Saya misalkan itu ruang CT scan. Gitu. Ya, ruang CT scan. Jadi di Permenkes itu sudah muncul. Jadi kebutuhan ini apa, meja nanti berapa. dari arsitek tinggal mengikuti dengan aturan itu, kemudian merancangnya, menerjemahkannya dalam sebuah rancangan. Jadi begitu teman-teman. Jadi sudah ada aturannya, kemudian baru diterjemahkan oleh seorang arsitek nantinya menjadi seperti bangunan yang sekarang. Ya, dikembalikan ke kebutuhan dari masing-masing user. Masing-masing user. Ya, Bliwon. Saya tidak berdoa ya teman-teman ya. Ini saya tidak berdoa benar-benar tidak ada Ramadan. Nanti teman-teman ada yang menjudge atau apapun. Tapi prediksi bahwa kami di bagian penyakit tropik dan infeksi akan memprediksi akan ada the next pandemi nih. Mudah-mudahan tidak pastinya. Nah, jadi dalam artian kalau dalam suatu seperti pandemi kemarin akan ada suatu ruangan khusus ya kita akan sebagai tekanan negatif. Bahkan ruang operasi pun akan bertekanan negatif pada saat itu. Nah, itu bagaimana sebenarnya dalam artian sudut pandang dari seorang arsitek apa yang perlu dipersiapkan mungkin untuk membuat sebuah ruangan khusus dan tidak menutup kemungkinan bahwa mendengar kabar bahwa Kemenkes juga akan membuat rumah sakit khusus nantinya seperti tadi bilang ada rumah sakit khusus yang memang rumah sakit khusus untuk infeksi. Betul. Jadi itu mungkin apakah tata ruangnya berbeda atau bagaimana mungkin bisa diceritakan lanjut lagi ke yang tadi sebenarnya. Iya. Kalau kita bicara tekanan positif, tekanan negatif, kemudian betul. Itu juga semua sudah diatur. Sudah diatur di Permenkes. Jadi ruangan mana yang positif, ruangan mana yang negatif. Itu sudah diatur. Nah, tetapi ketika kita berbicara rumah sakit ini akan menerima pasien yang infeksius. Ya, betul. Jadi secara alur dia memang harus terpisah. Secara alur pasti akan terpisah ya. Jadi ketika dia di screening dulu, memang tidak boleh melewati zona hijau. Betul. Kita memanggilnya zona hijau, kuning, merah biasanya kalau saya tidak salah begitu ya beliau. Betul. Kalau memang karena kayak kemarin pun sempat saya merencanakan memang yang khusus untuk infeksius. Jadi memang secara OK-nya memang khusus untuk ruang operasinya khusus. Semua itu khusus dia. Jadi untuk menghindari terjadinya penyebaran dan penularan. Dan satu lagi kalau memang di ruang infeksius itu kita harus menggunakan alat yang memang benar-benar standar. Betul. Tidak boleh akal-akalan. Betul. AC kita pakai AC split yang memang memang betul-betul tidak akan bercampur biar tidak bercampur. Betul. Jadi justru terbalik orang datang sehat keluar malah sakit jadi nantinya kalau dia terinfeksi. Kalau memang dia menggunakan makanya tadi saya bilang bahwa kita arsitek tidak bekerja sendiri. Iya, betul. Nah, dalam hal ini yang secara sistem rumah sakit yang lebih banyak bekerja adalah orang mekanikal. Jadi mekanikal lebih banyak yang akan. Jadi, pemilihan AC itu dia tentu memilih AC yang memang ada evapnya. Evaporator. Ya, betul. Evapilter dan sebagainya. Memang standarnya begitu. Oke. Nah, tapi kan memang
kendala rumah-rumah sakit kecil itu dengan budget dia Ya. uang gitu. Itu mungkin di belakang kita gini kan, dalam artian memang akan ada rumah sakit, pasti akan ada yang memang khusus. Nah, kalau dia rumah sakit khusus beli, jadi memang khusus untuk infeksi itu, bagaimana sebenarnya apa ya bisa dibilang tata letak, perlukah ruangan, maksudnya bukan ruangan, jadi terpisah dari apakah ini juga diatur oleh seorang arsitek pada saat misalnya ada seorang pemerintah, saya ingin membangun rumah sakit infeksi ini khusus gitu. Oh Pak, kalau bisa tempatnya jauh dari pemukiman dan sebagainya. Apakah itu juga diatur dalam ininya? Kalau jauh dari pemukiman sih enggak. Artinya di dalam satu lingkungan rumah sakit itu boleh ada gedung yang memang infeksius, tetapi aksesnya harus berbeda, harus akses untuk pasien datang ke sana dia akan berbeda. Kalau memang dia pertama kali masuk di UGD, dari UGD itu sudah harus ada terpisah, dia jalur ada untuk ruang orang infeksius, ruang isolasi sudah disiapkan di UGD. Jadi dari ruang isolasi itu menuju ke gedung yang disiapkan untuk infeksius itu harus ada koridor tersendiri. Koridornya tersendiri, kemudian sehingga terpisah dari namanya pasien lainnya, pastinya tentunya seperti itu ya. Dilengkapi dengan EVAP tadi. Benar-benar memang khusus di perencanaan dan sebagainya itu disiapkan matang-matang berarti ya. Nah, Biwan, ini bisa dibilang kejadian yang sering saya sebagai seorang dokter gitu ya memperhatikan aja, sebenarnya tidak saya sering memperhatikan bahwa beberapa gedung rumah sakit tuh kadang-kadang kan ada kerusakan ya. Kemudian pada saat kita dalam artian di awal bagus, sudah perbaikan bagus, tiba-tiba ada kerusakan di tengah jalan, seperti misalnya ya paling sering adalah atap bocor gitu ya misalnya, kemudian yang paling sering adalah tergenang air kemudian jatuh plafon seperti itu misalnya. Nah, itu bagaimana sebenarnya sebuah rumah sakit merencanakan sebuah maintenance-nya? Apa ada setiap berapa bulan harus di maintenance, kemudian setiap berapa tahun mungkin atau di maintenance, itu bagaimana, Bli? Nah, kalau kita bicara kebocoran ini kan kita harus tahu dulu sebabnya begitu. Apa memang ada kesalahan desain atau memang kesalahan konstruksi? Nah, itu dia tuh. Kesalahan desain, kesalahan konstruksi. Mana yang kira-kira yang akan jadi maksud saya begini. Nah, kita di Indonesia ini kan iklim tropis. Betul. Hujan. Gitu. Hujan. Jadi kita harus terima keadaan itu. Betul. Nah, terkadang dengan kebutuhan lain bahwa kita harus ada atap beton itu. Di atas kita bisa masuk ruang mesin, ruang AC segala macam. Nah, sedangkan atap yang cocok sebenarnya untuk atap orang kita Indonesia kan adalah memang atap yang miring. Yang miring karena biar air turun. Turunnya cepat. Saya juga baru tahu teman-teman. Itu tujuannya. Nah, ketika itu didesain misalkan sudah benar dalam arti gorong-gorongnya, pembuangannya sudah disiapkan, kemiringannya sudah disiapkan begitu. Nah, itu seharusnya tidak masalah gitu, karena memang kita harus memang menyiapkan beberapa ruang yang memang datar untuk penyimpanan alat. Betul. Nah, tetapi di pelaksanaan begitu terkadang mungkin begitu mutu betonnya secara pengawasan belum baik begitu, harusnya beton mutu K300 diturunin menjadi K100 misalkan begitu, itu kan akan berdampak. Ya seharusnya waterproofingnya pakai yang A begitu, bisa di kualitasnya mungkin dikurangi. Berarti kalau kualitasnya ya di mana-mana mungkin begitu ya, begitu kualitasnya turun pasti kualitas bangunan akan berubah jadinya. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa ini kesalahannya si A, kesalahannya B. Jadi tergantung, terkadang seperti yang saya sampaikan tadi, perencanaan sudah bagus pun ketika dilaksanakan tidak bagus akan menjadi tidak bagus. Jadi harusnya dianalisis mungkin sebelumnya beli bawaannya. Jadi dalam artian dianalisis ini kesalahannya ada di mana, apakah bagaimana, kemudian baru kita tahu. Nah, kalau memang perlu maintenance ya baru kita maintenance kan. Tapi di dalam perencanaan kita memang berusaha sekali untuk menghindari risiko. Menghindari risiko dalam arti begini. Di ruang OK kita tidak mau di atas OK itu ada toilet. Di atas OK tidak boleh ada toilet. Ya.
karena kita menghindari risiko begitu. Untuk bocor. Ya, secara aturan tidak ada, tidak boleh. Tetapi Oh. di dalam pelaksanaan karena kita sering komplain, oh di atas toilet jadi sedang operasi netes begitu kan. Itu Oke, resiko. itu Jadi resikonya besar ya, sekali karena jadi kan harusnya ruangan hal-hal steril. hal-hal kita berupaya di atas oka itu Tidak tidak ada ada ruang yang toilet. memang basah Oh, oke. begitu. Itu salah satu dari cara mengatasi kemungkinan akan bocor gitu. Ya, 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 kita ya. tidak bisa menggaransi 100% bahwa Tidak bocor. tidak bocor gitu. Betul. Walaupun teorinya bilang, oh kita sudah pakai A, pakai B, pakai C gitu. Tapi tetap Tapi akan ada bocor resiko. gitu. Karena Jadi lebih baik tidak usah ada kalau di tidak atas usah ada karena ini kan fasilitas umum begitu. Betul. Fasilitas umum terkadang di Ya, toilet itu yang kita tahu bahwa tidak boleh membuang apa-apa ke tisu saluran, begitu betul dibuang, itu ya. Ternyata sehingga dibuang begitu ya. mampet. Itu resiko bocornya tinggi resiko. sekali. Iya, Oh, oke. begitu. Jadi saya dapat ilmu nih teman-teman. Salah satunya bahwa Ya, ternyata mungkin di salah atas satu contohnya seperti itu. di atas orang operasi tidak boleh ada toilet. Ya, Nah, ruang basah lah. ruang basah dalam artian Tidak, apapun itu di atas betul. oka sebaiknya steril Ya, sama steril. sekali tidak ada. Nah, Li, kalau tadi mungkin agak berat nih bagi sobat bionik di rumah tentang pembangunan rumah sakit. Sebenarnya sih tujuannya adalah karena memang sering sekali rumah sakit yang memanfaatkan karena kebetulan memang seperti itu. Nah, bagaimana dengan membangun rumah sendiri, Wi? Di mana peran arsitek dalam membangun rumah sendiri ini bagi sobat bionik yang ingin membangun rumah gitu, misalnya apabila ingin membangun rumah itu bagaimana peran arsitek sebenarnya dalam membangun rumah? Silakan, Bli. Jadi saya coba cerita flashback belakang ya. Silakan. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa secara produk kita itu sudah diatur dalam Undang-Undang Bangunan Peraturan Gedung. Bangunan Gedung. Itu yang umum begitu. Iya. Nah, makanya kalau misalkan khusus itu ada Permenkes yang mengatur lebih detail lagi. Untuk rumah sakit. Nah, kalau misalkan kita bicara mengacu kepada Undang-Undang Bangunan Gedung, jadi pertama itu yang kita lihat adalah tata bangunan. Tata bangunan itu ketika saya bicara umum dulu ya. Nanti di tata bangunan itu kita harus tahu secara fungsi lahan dari perumahan apa yang akan dibangun tuh fungsi lahannya apa sebenarnya, ya, jadi betul. Kita harus tahu misalkan kita membangun rumah benar nggak itu boleh untuk dibangun pemukiman, apakah lahan hijau, ya, betul. Begitu. Ya, itu pertama kali kita harus cross check, sama dengan halnya ketika kita membuat rumah sakit begitu, atau usaha yang lainnya kita harus cross check ke tata ruang kota atau kabupaten. Iya. Kita minta yang namanya SKRK, surat keterangan rencana kota begitu. Surat keterangan rencana kota. Jadi kita cek dulu peruntukan lahannya sesuai atau tidak. Itu lahan. Itu karena banyak sekali yang tidak sesuai dengan lahan. Mungkin ini dibahas di suatu tempat yang seperti saya sih iseng aja ini, sering sekali riverside. Kemudian itu nanti kita bahas di lain tempat. Mungkin ternyata tidak boleh membangun misalnya karena dia saluran air gitu ya, kalau saya tidak salah. Itu nextnya. Jadi itu yang pertama, saya peruntukan lahan. Yang kedua masuk ke namanya intensitas bangunan. Intensitas bangunan itu ada beberapa. Jadi yang pertama adalah koefisien dasar bangunan. Koefisien dasar bangunan itu di sana diatur di SKRK itu boleh biasanya 20% sampai 60%. Jadi tergantung dari lokasi zona. Tergantung zonanya. Jadi kalau misalkan dia diizinkan 60%, jadi misalkan kalau kita punya tanah 100 meter persegi, yang boleh dibangun adalah 60 meter persegi. Gitu Oke, itu ada aturannya. Ada. Yang kedua adalah garis sepadan bangunan. Garis sepadan bangunan salah satunya yang dokter tadi sampaikan. Jadi garis sepadan bangunan itu ada garis sepadan jalan. Garis sepadan jalan. Kemudian garis sepadan sungai. Sepadan pantai. Sepadan samping tetangga. Nah, jadi kalau misalkan sepadan sungai itu
kembali lagi yang menerbitkan adalah tata ruang. Jadi berapa jarak itu Berapa sudah jaraknya ada. diatur yang boleh. Sudah Oke, ada. oke. Nah, termasuk kalau kita lihat di kota-kota besar, termasuk jarak sempadan terhadap rel kereta api, sesuatu Betul. yang membahayakan itu Karena kalau di Jawa atau di tempat lain sudah ada rel mengatur kereta itu. api, itu sudah ada. Ya, Mungkin di termasuk. Bali akan ada teman-teman ya rel. Ya itu jadi itu memang ada harus jarak aman yang mereka tentukan. Oh, Jadi oke, mereka sudah tentukan, ada ya, aturannya. termasuk yang namanya ketinggian bangunan. Jadi meskipun kita punya Perda 5 2005 yang mengatur maksimal 15 meter, tetapi ada di daerah tertentu yang Ya, maksimalnya di 12 meter. betul. Itu. Di ekonomi khusus kayaknya bisa ya lebih. Itu ada beberapa yang mengatur itu, kemudian termasuk basement itu semua diatur. Oke, benar Nah, basement. jadi berangkat dari itu baru kita bisa merancang Suatu rumah. ya, Oke. apapun itu gitu. Apapun bangunannya, entah gedung mall, entah Jadi gedung kita apapun. harus berdasarkan itu, tidak boleh melebihi dari intensitas itu. Oh, oke. Begitu. Nah, jika kita melebihi, nanti ketika kita mengajukan PBG, itu akan ditolak. Oh, pasti akan ditolak. Ya, harus. Di sana makanya saya ngasih tips bahwa sebelum membangun sesuatu, minta SKRK-nya pastikan itu sesuai Pastikan dengan. dulu sesuai. Ya. Dan itu mohon maaf dalam artian dan itu bisa dibantu oleh seorang arsitek pastinya. Iya. Oh, Jadi oke. arsitek berangkatnya dari sana. Dari Jadi, sana. Karena terus terang dulu saya banyak sekali pengalaman yang minta dibantu untuk disesuaikan karena arsiteknya dari luar Bali, mereka tidak tahu. Tidak paham tentang tata letak di Bali seperti apa. Itu, gitu. Karena beda pastinya. Beda, nah itulah teman-teman. Jika kalian memang ingin membangun sesuatu rumah atau apapun itu bisa dihubungi. Jadi dalam artian arsitek perannya adalah di sana menentukan. Kemudian apa lagi? Lalu yang kedua tadi adalah tata bangunnya. Yang kedua adalah keandalan. Keandalan bangunan itu salah satunya adalah masuk di yang tadi satunya adalah keamanan, kenyamanan, lalu apa namanya? Coba saya lihat. Silakan. Jadi biar infonya terhadap masyarakat, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. Keamanan, kesehatan dan kemudahan berarti tambahannya itu tadi. Ada 4. Jadi itu yang memang wajib kita aplikasikan di dalam perancangan. Oh, kemudian dalam perancangan. Jadi ada 4 unsur tadi. Jadi yang keselamatan saya kasih umum aja, mungkin itu dalam membangun harus dihitung bebannya, beban bangunan sendiri. Beban bangunan. Beban hidup, beban mati gitulah. Betul, itu. berapa orang yang akan naik, betul, berat badan dan sebagainya. Kemudian bahaya kebakaran. Jadi memang misalkan kalau rumah sakit itu dianggap memiliki risiko yang sangat tinggi, jadi harus menyediakan tangga kebakaran. Tangga kebakaran. Tangga kebakaran itu jaraknya minimal di 25 kalau misalkan tanpa apar begitu. Tanpa kalau apar. Bisa lebih dari sampai maksimal 40 jika memang dilengkapi dengan hidran. Oke, kalau ada hidran di atas yang air itu ya yang keluar itu. Oke. Mungkin kalau di rumah sakit harus dilengkapi dengan RAM. Dan selamanya itu dari sisi kebakaran. Kemudian penangkal petir itu wajib. Itu karena itu berkaitan dengan keamanan termasuk dengan kelistrikan. Betul. Itu kembali saya sampaikan kita tidak bekerja sendiri. Ya, ada engineering listrik, betul. Jadi kita pastikan bahwa daya listrik, kemudian kebutuhan listrik, instalasi itu harus sesuai dengan standar. Karena sering terjadi konsleting yang menyebabkan kebakaran. Gitu. Jadi tidak boleh sembarang. Ya, ini mungkin gitu. Sebagai cerita bahwa ada di suatu rumah sakit teman-teman yang di Bali adalah alat CT scan atau MRI-nya ya, saya lupa, rusak karena tersambar karena petir gitu. Ya, betul. Itulah makanya 3 hal itu menjadi hal yang penting untuk keamanan bangunan. Betul, berarti harus diperhatikan juga keamanan. Begitu juga dengan membangun rumah pastinya ya. Gitu. Nah, lalu yang ini kita masuk ke kesehatan. Nah, kesehatan nih. Ini jadi kesehatan itu ada sistem penghawaan, kemudian sistem pencahayaan, pengelolaan air, sistem pengolahan sampah dan bahan bangunan. Nah, kalau penghawaan itu aliran udara maksudnya, penghawa udara ini ya maksudnya. Udara. Jadi kita di arsitek perencana menyebutnya 2, jadi ada yang penghawaan alami, dan ada penghawaan buatan. Ada buatan. Jadi
kalau kita pengawan alami itu kan jendela, Oh, betul. bukaan. Jadi Yes. harus udara segar masuk. Udara segar Nah, masuk. jika memang tidak dimungkinkan untuk ada bukaan, ada ruang-ruang tertentu, ya kita harus menggunakan AC. Oh, betul, ada AC. Nah, AC pun juga sekarang dengan zamannya green itu, Betul. kita sudah ada standarnya. Jadi harus menggunakan freon ya, R berapa gitu, harus ramah lingkungan. Karena kan itu juga salah satu menyebabkan ozon kita rusak. Betul. Gitu. Betul. Jadi, Kerusakan lingkungan ke sana, akan mengarah ke sana berarti. Jadi yang kedua pencahayaan juga sama. Ada yang alami, ada yang buatan karena matahari. Matahari. Jadi kita tentunya membutuhkan pencahayaan yang cukup begitu. Oke. Saya potong sedikit nih. Jadi dalam artian kalau misalnya arsitek mendapatkan nih rumah hadap barat, nih rumah hadap timur atau hadap utara dan sebagainya, itu pasti berbeda nantinya. Begitu. Oh, oke. Nah, cuman kalau kita bicara orientasi gitu, kita pada umumnya menyarankan rumah itu menghadap utara atau selatan. Oke, sebaiknya utara atau selatan. Jika memungkinkan, karena jika kita menghadap ke barat atau ke timur, dia akan mendapatkan pencahayaan yang berlebihan. Jadi karena kan silau ngadep pagi hari, apalagi di sebelah barat. Panasnya ini gitu. Teman-teman rumah saya sepertinya menghadap ke barat. Jadi itu juga salah satu kriteria dalam perancangan. Oh, oke. Nah, termasuk juga pencahayaan buatan. Lampu. Okay. Jadi sebenarnya itu sudah ada standarnya di Undang-Undang Bangunan Gedung. Jadi kalau misalkan kita buat untuk produk komersial, lux-nya berapa, jadi untuk sekolah itu berapa, karena kan misalkan kita membaca, menulis dan jadi, sebagainya itu kalau beda. Misalkan itu tidak sesuai dengan kebutuhan, menyebabkan mata kita sakit, pastinya. Itu juga mempengaruhi kesehatan. Oke. Nah, itu dari sisi pencahayaan. Nah, kemudian pengolahan air. Air ini mungkin di bagian-bagian tempat tertentu PDAM sudah masuk. Ya. Jadi kita anggap itu sudah standar. Tapi meskipun terkadang memang belum ada situasi yang saat-saat tertentu menyebabkan kualitas air menurun saat hujan. Nah, ketika kita menggunakan sumur begitu, kan kita tidak tahu bahwa kandungan di bawah tanah itu apakah seperti apa? Terkontaminasi atau tidak. Makanya kita harus melakukan cek lab. Uji air. Oke. Uji air, apakah air itu layak untuk konsumsi atau tidak. Atau kalau tidak memang untuk mandi cukup atau tidak cukup gitu layak lah pakai. Nanti kalau dari sana baru akan diperlakukan. Airnya akan diapakan ini. Jadi apakah harus difilter, harus dilakukan treatment dan segala macam. Ada filter di rumah. Sehingga menjadi layak untuk dikonsumsi atau digunakan. Baik. Nah, kemudian sampah lah. Keempat. Sampah. Ya, jadi memang ini juga harus diperhitungkan begitu, karena ini kan juga menjadi sampah dan limbah istilahnya. Sumber penyakit. Nah, lalu yang kelima ini kesehatan adalah penggunaan bahan. Ya, jadi kita semua sekarang sudah menuju ke green building. Green building. Di green building itu tentunya ada sertifikat green. Begitu. Ada sertifikat greennya berarti ya? Ada. Setiap bangunan? Enggak, belum tentu setiap bangunan memiliki maksudnya sertifikat green. Kalau kita mengajukan dan itu memang green, kita dapat. Kalau kita mau bangunan kita dinilai green? Itu ada. Ada sertifikatnya. Kalau misalkan di pemerintah itu bangunan hijau. Kemudian kalau di swasta itu GBCI, Green Building Council Indonesia. Green Building Council Indonesia. Jadi itu ada ininya lah, kriteria. Ada kriteria yang untuk mendapatkan sertifikat green bagi sebuah bangunan. Nah, lalu bahan bangunan seperti yang kita ambil contoh dulu yang banyak sekali masyarakat awam tidak tahu, contohnya asbes. Betul, asbes itu di Indonesia banyak sekali digunakan, padahal kita tahu di negara maju penyakit itu sudah dilarang. Karena menyebabkan asbestosis. Betul. Nah, itu salah satu penggunaan bahan.
Oh, oke. Ya, jadi sama seperti cat gitu. Heeh. Cat juga ada yang menimbulkan apa namanya bau Bau. bau sehingga menimbulkan apa namanya paru-paru dan Paru-paru ya gak segala macam. tergangguan. Nah, itu juga Oh, termasuk ke dalam dilarang, dilarang. berbahaya. Oh. Itu kan masuk perancangan yang memang mengarahnya kesehatan. Oke. Jadi sebenarnya aspeknya banyak sekali ya yang banyak. harus Itu sebenarnya sudah diatur. Itu gitu, diatur dan tetapi, itu semua peran kadang-kadang harusnya arsitek jadi punya peran juga membaca betul, dan mengetahui iya. itu. Oh. Termasuk ya hal yang sangat sederhana itu pemilihan cat. Kadang-kadang kan cat. Ini teman-teman kalau mau renovasi rumah sebenarnya cat aja sebenarnya teman-teman harusnya gampang, sudah ya, karena harus konsultasi. Cat itu orang ada yang nggak tahu cat luar ditaruh di dalam. Nah itu dia ya, outdoor, indoor itu gitu, paling simple aja itu harus Jadi kita harus melakukan sama kayak di rumah sakit. Iya. Sekarang teknologi cat sudah sangat luar biasa gitu. Iya. Sampai cat yang anti noda, anti bakteri, antivirus itu ada. Wow. Karena catnya mengandung antibiotik. Iya, karena dia mengklaim karena ketika kita bicara di zaman COVID kemarin, semua perusahaan itu berusaha untuk membuat sesuatu yang antivirus. Antivirus. Ini lagi hype saat itu. Ya, itu dia. Ya. Itu. Ada lagi mungkin yang harus diperhatikan dalam membangun rumah. Nah, satu lagi yang saya tambahkan bahwa itu tadi adalah bangunan gedung yang kita miliki secara nasional. Gitu. Nah, kita di Bali sebenarnya punya Perda 5. Perda khusus untuk di Bali. Perda 5 bangunan Perda 5 2005 tentang bangunan gedung. Iya. Gitu. Nah, di sana juga diatur tadi itu harus atapnya limasan, harus ada triangle, ada unsur. Nah, cuman masih ada yang kontroversi ya, kontra terhadap bangunan hijau gitu. Misalkan kita di Bali ingin sekali menampilkan kesan tradisional dengan menggunakan bata gitu. Bata merah. Bata merah. Ya. Tetapi di bangunan hijau bata itu dianggap memiliki jejak karbon yang tinggi. Oh. Ya, karena kan dia harus melakukan pengrusakan alam, ngambil tanah, betul. Dibakar. Kadang-kadang dibakar. Nah, bakar itu menimbulkan asap. Hal yang segitu tidak dianggap sebagai green. Gitu. Oke. Padahal kita lihat bahwa di Bali kebanyakan menggunakan bata merah. Itu masih kontroversi, makanya kan ada beberapa solusi kita menggunakan bahan yang mirip dengan bata merah. Jadi ada beberapa tempat yang memang kayak Paras di Kerobokan sudah mulai di stop karena memang itu kan merusak alam. Betul. Nah, ternyata sampai tidak sekarang sampai sejauh itu teman-teman tugas dari seorang arsitek benar-benar memang harus memastikan apakah sampai bangunan itu termasuk green atau tidak, termasuk bahan-bahan yang digunakan untuk membangun. Jadi termasuk kalau kita bicara green building itu termasuk di maintenance. Termasuk di maintenance. Tadi kan saya menyebutkan ada perencanaan, pelaksanaan, dan pembongkaran. Jadi di maintenance itu kalau kita bicara green, misalkan ini pembersih lantai itu tidak boleh yang mengandung zat yang membahayakan alam begitu. Sampai sebegitunya ternyata sudah diatur. Untuk alat membersihkan kaca itu harus ada label greennya. Yes. Sekarang sangat ini ya ingin kembali menyelamatkan alam terbanyak banyak. Ya, mungkin Iwan terakhir ini pesan untuk masyarakat dalam membangun sebuah rumah dan peran arsitek nantinya ke depannya seperti apa? Silakan. Jadi begini, bukan promosi dalam arti. Tidak, memang kira-kira seperti apa perannya memang itu kan dibuktikan. Memang belum banyak yang menggunakan jasa arsitek di Indonesia begitu. Tetapi sekarang ini saya rasa secara perkembangan sudah sangat baik. Ya. Tapi hal yang mau saya sampaikan bukan ke masalah arsitek atau tidaknya begitu. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita tuh punya aturan, Dok. Ya. Gitu. Kita punya aturan di dalam membangun seperti yang saya sampaikan tadi, ada KDB 50%, ada sempadan, harus mundur dari jalan sekian meter, intensitas parkir 20 meter. Ya. Nah, aturan-aturan itu jika memang dilaksanakan begitu, saya yakin
apa namanya, kota kita atau tempat kita itu akan menjadi lebih Lebih baik. begitu. Iya. Karena satu contoh begitu saya bilang, oh ini banjir gitu. Nah, betul. Banjir padahal kita salah satu penyumbang kontribusi banjir. Kenapa saya bilang begitu? Iya. Kalau kita bicara aturan intensitas bangunan kita dari 50%, kita membangun hampir 100%. Gitu. Semuanya dipakai. Jadi yang harusnya bisa untuk meresapkan Daya air, resap airnya betul, berkurang. area resap air itu berkurang. Ya begitu. Nah, tapi kan tentunya kembali ke masing-masing personal gitu ya. Nah, contoh satu lagi saya bilang ini harus ada sempadan gitu nih. Ini sering terjadi di daerah-daerah yang sudah padat gitu. Jadi kalau saya bicara pertokoan gitu kayak di Kute gitu. Itu kan trotoar, toko gitu. Nah, kalau seandainya bisa peraturan diikut bangunnya setback, kemudian dari fasilitas itu menyediakan tempat parkir, macet tidak akan terjadi. Betul, gitu. karena parkirnya di jalan. Begitu. Badan jalan dipakai untuk parkir. Betul, begitu. Nah cuman ya begitulah fenomenanya. Gitu. Jadi, fenomenanya di lapangan seperti begitu. itu. Jadi sebenarnya saya bilang bahwa kita ini juga salah satu penyumbang gitu. Kebanjiran lah, kemacetan. Banjir, macet dan sebagainya, kota dan pasar begitu, dan Bali lah pada umumnya ya. Oke, gitu. baik. Nah, cuman yang pasti ketika kita menggunakan arsitek yang dalam tanda kutip saya bilang di sini arsitek yang memang benar-benar terlisensi lah anggapannya ya, punya dia harusnya tahu aturan itu. Dan mereka harus tahu dan memang betul-betul melaksanakan aturan itu. Iya. Baik. Ya, karena waktu beliau Wawan ini mungkin terima kasih banyak atas penjelasannya. Dan memang jadi dalam artian yang bisa saya simpulkan bahwa peran seorang arsitek itu sangat penting bahkan dari perencanaan sampai pembongkaran bangunan. Sehingga kalau mengikuti aturan pada intinya maka kemacetan, kebanjiran kota ini bisa berkurang dengan sangat banyak lah dalam artian bisa berperan, karena semakin ke depan tentunya bangunan akan semakin banyak pastinya. Ya, jadi Sobat Bionik, demikian edisi kita kali ini bersama beliau Wawan, seorang arsitek, ini Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Bali. Ya, jadi mungkin teman-teman bisa nanti follow IG-nya ya IAI Bali, silakan, ataupun nanti kita cantumkan di kolom di bawah ini ya. Jadi seperti itu. Nah, buat kalian-kalian yang pingin dalam artian memberi kami saran, masukan apapun itu, silakan tulis di kolom komentar. Kalaupun kalian ingin sebuah topik yang dibahas, silakan ketik di kolom komentar, kami akan coba untuk merealisasikannya. Tapi yang perlu diingat, jangan berbau sara ataupun politik ya, karena kami terbebas dari dua itu kemungkinannya. Ya, demikian episode kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya di Bionik Channel, karena di Bionik Channel kita akan membahas tentang kesehatan, olahraga, dan gaya hidup. Terima kasih.